Coba itu yang suka nyinyir, bibirnya tolong dikaretin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda untuk kesempatan hari Sabtu ini. Selamat liburan semuanya buat yang liburan. Selamat kerja untuk Anda yang tetap kerja pada hari ini. Yang penting tetap semangat ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang syarat untuk mengikuti rekalibrasi tenaga kerja. Sekarang kita ke caranya untuk daftar rekalibrasi tenaga kerja ini. Dengerin sampai selesai ya yang saya jelaskan secara singkat ini. Karena pertanyaan Anda yang jawabannya sudah saya jelaskan di video ini, saya tidak akan jawab lagi. Mohon maaf, karena berarti Anda tidak nonton video ini sampai akhir. Percuma dong, saya ini ngoceh sampai berbuih nggak didengerin. Namun sebelumnya, yang wajib Anda ketahui adalah Anda yang paling penting harus punya majikan yang memiliki company yang masih aktif. Punya majikan, tapi kalau majikan Anda itu tidak punya perusahaan atau company, ya percuma, tidak bisa ikut RTK. Dan Anda juga wajib masih memiliki paspor yang masih hidup sampai dengan 18 bulan ke depan. Kalau paspornya mati, buat paspor dulu nih di KBRI KL. Untuk cara buat paspor RTK nanti di video terpisah ya, sabar. Nanti saya bahas deh caranya buat paspor RTK ini. Terus, umur Anda juga harus kurang dari 49 tahun. Kemudian, status Anda tidak blacklist. Dan yang terakhir, Anda masuk Malaysia bukan lewat belakang nih ya. Tapi, Anda harus masuk ke Malaysia ini secara resmi, melewati counter pengecekan imigresen. Karena di dalam sistem permohonan RTK itu ada yang harus diisi bagian tanggal atau tarikh masuk ke Malaysia dan kapan social pass atau permit itu mati. Social pass ini maksudnya kita masuk sebagai pelancong. Jika kolom ini tidak diisi, permohonannya pasti ditolak dan ini akan jadi masalah dan Anda tidak akan diluluskan permohonannya. Anda punya paspor pun tidak akan berguna jika tidak menuliskan kapan Anda masuknya, lewat pintu, pelabuhan, atau bandara mana. Dan tanggal mulai menjadi kosongan di Malaysia, ini harus di-key-in atau juga ditulis di dalam sistem tersebut. Kalau tidak memasukkan tarikh tersebut, tidak memasukkan keterangan ketika Anda masuk ke Malaysia, tidak bisa klik next atau selanjutnya atau klik submit, itu nggak bisa. Karena berarti tidak lengkap datanya. Nah, yang harus menjadi perhatian juga nih, daftar RTK ini adalah perkara yang cukup rumit. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan banyak dokumen yang harus diserahkan. Kalau ada agen yang bilang bisa buat permit RTK ini dengan mudah, terus Anda kasih uang sekian gitu ya, dan hanya mau terima beres, maunya terima bersih, ya bersih juga lah uang Anda, dibawa lari penipu itu. Kalau ada yang komen, kok sulit daftarnya? Iya, memang sulit karena peraturannya banyak. Dan sebagai orang asing di sini yang kita memang memerlukan pekerjaan di sini, yang kita memang memerlukan uang dari Malaysia ini, kita wajib mentaatinya dan kita tidak ada hak apapun untuk mempertanyakan peraturan yang sudah dibuat oleh kerajaan Malaysia. Jika mau silakan ikuti, jika tidak mau ya tinggal pulang aja ke Indonesia. Gitu aja kok repot. Daripada ditangkap imigresen dan masuk depo kan lebih baik kita pulang. Oke, sekarang ini ada 3 tahapan besar yang harus dilakukan oleh majikannya. Ini yang harus melakukan adalah majikan Anda ya, sekali lagi majikan Anda, bukan Anda atau orang lain. Dan juga pendaftaran RTK ini semuanya dilakukan secara online, dilakukan di atas talian, bukan datang langsung ke imigresen, tapi melalui website ini nih. Nih saya tulis di bawah, nanti muncul kok. Nah ini tempat daftar pertama kali. Tahapan yang paling awal sekali itu adalah yang harus dilakukan, yaitu mendaftarkan company majikan Anda ke website ini. Jika company dari majikan Anda itu belum pernah daftar, tapi kalau sudah daftar, tidak perlu daftar lagi. Nah, walaupun majikan Anda punya company, jika company majikan Anda itu tidak masuk dalam sektor-sektor bidang pekerjaan yang diperbolehkan untuk mengikuti RTK ini juga akan ditolak. Jadi, company-nya memang sebuah company yang bidang pekerjaannya itu merupakan salah satu sektor pekerjaan yang dibuka di rekalibrasi tenaga kerja ini. Dan ini adalah borang online yang harus diisi oleh majikan
majikan Anda, di mana borang online ini berisi mengenai maklumat majikannya. Ada nomor dokumen syarikat, kemudian juga memiliki MyCard, ada ROC, nama syarikat, kemudian juga nama majikan, kemudian juga di sini ada kolom sektor. Nah, di situ tinggal diklik aja sektor dari company majikan Anda apa, pembinaan, perkebunan, dan lain-lain. Itu tinggal dipilih. Dan alamat company-nya dengan lengkap, negeri, bandar, nomor telepon, postcode, dan email. Nah, ini adalah email dari majikan Anda. Kemudian kolom di bawahnya adalah orang dihubungi, artinya orang yang dapat dihubungi selain majikan Anda. Kemudian juga di sini ada nama jenis dokumen, nomor dokumen, nama, jawatan, nomor telepon, dan ada lagi kolom berikutnya adalah pengurusan. Di sini harus diisi adalah jenis dokumen, nomor dokumen, nama, warga negara, jawatan, nomor telepon, email, cawangan, alamat, negeri, bandar, nomor telepon, postcode, dan lain-lain. Ada banyak sampai di bawah itu tertera tulisan, dengan ini saya menyatakan maklumat yang diberikan adalah benar dan betul. Saya paham sekiranya saya memperolehi atau coba untuk memperolehi paslawatan kerja sementara untuk pekerja ini secara membuat kenyataan palsu, permohonan ini akan dibatalkan dan tindakan prosiding mahkamah akan dimulakan ke atas saya bagi kesalahan di bawah peruntukan Akta Imigresen 1959-63. Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih Rp10.000 atau penjara bagi tempo tidak lebih dari 5 tahun. Di bawahnya klik simpan. Klik simpan di sini artinya adalah perusahaan atau company dari majikan Anda telah mengajukan permohonan untuk berdaftar. Daftar dulu nih, ini bukan daftar artike ya, tapi daftar company-nya dulu di Immigration. Dan setelah mendaftar, apakah langsung diterima pendaftarannya? Tentu saja tidak. Jadi, konfirmasi pendaftaran dari syarikat majikan Anda ini akan dikirimkan melalui email yang sudah daftar tadi. Dan harus menunggu dalam jangka masa waktu yang tidak pasti untuk mendapatkan email balasan. Ya, tergantung dari Immigration, karena banyak yang harus disemak ya, dari semua data-data yang dimasukkan oleh majikan Anda tadi. Karena ada yang sudah pernah mendaftarkan company-nya, sudah menunggu 2 minggu, masih belum ada email balasan. Jika company-nya layak mendaftar, maka akan mendapatkan password dan juga ID. Nah, ID dan password inilah yang nantinya akan digunakan oleh majikan Anda untuk login atau masuk ke dalam sistem Immigration untuk membuat pendaftaran artike ini. Cukup rumit? Belum sampai situ kerumitannya. Ini baru tahap pertama. Oke, kita lanjut ke tahap besar yang kedua. Di tahap kedua ini, majikan Anda harus membuat pendaftaran artike-nya dan mengisi banyak sekali borang dan mengupload atau muat naik banyak sekali dokumen. Dan ini tidak bisa saya jabarkan apa-apa saja ya, karena kan ini adalah ulasan secara singkat, tapi alurnya kurang lebih seperti ini. Disinilah majikan Anda mendaftarkan maklumat patinya secara online. Setelah itu melakukan pendaftaran STO. Ini harus pakai STO juga nih, nggak bisa tanpa STO ya. Kemudian langkah ketiga adalah majikan harus hadir bersama pati ke jabatan Immigration, kemudian melakukan proses verifikasi, sidik jari, dan lain-lain. Sekiranya Anda dinyatakan lulus nih, ketika sidik jari Anda tidak ada masalah, semuanya dokumennya lengkap, dokumen dari company majikan Anda pun lengkap, kelulusan atau juga status layak ini akan dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Nah, itu tadi adalah tahap verifikasi dokumen. Setelah semua dokumen ditamprin atau sidik jari tidak ada masalah, baru Anda melakukan cek kesehatan atau juga FOMEMA ini harus dijalankan. Dan jika FOMEMA-nya lulus, barulah majikan Anda perlu membuat bayaran rekalibrasi tenaga kerja. Jadi prosesnya seperti itu kurang lebih ya. Setelah mendapatkan kelulusan yang pasti, yang valid, tinggal menunggu saja permit Anda dicetak atau juga dikeluarkan dan ditempel deh di paspor Anda. Nah, gimana? Sulit? Banget lah. Susah? Ya pasti. Buat yang punya paspor tapi tidak sampai 18 bulan, bisa buat paspor dulu nih di KBRI KL. Kalau sudah dapat fotokopi paspornya, baru daftar dengan langkah yang tadi. Langkah yang tadi adalah untuk Anda yang paspornya masih cukup 18 bulan ke depan. Dan kalau sudah dapat resit pembayaran artike-nya, baru deh bisa mengambil buku paspor aslinya di KBRI KL. Karena ketika mendaftar tadi, mengupload semua dokumen, kan dokumen yang diupload atau yang dimuat naik itu adalah fotokopi. Nah, KBRI KL akan memberikan fotokopinya. Jadi, Anda tidak akan
akan diberikan paspor asli. Jika majikan sudah membuat permohonan RTK dan mendapatkan resit bayaran, baru Anda dan majikan datang ke KBRI KL untuk mengambil buku paspornya yang asli. Dan untuk cara pembuatan paspornya, apa saja dokumen yang harus disiapkan, saya akan buatkan konten di video terpisah. Tapi kali ini adalah alur secara singkat mengenai cara daftar RTK-nya. Nah, bagi Anda yang masih belum paham, karena kan video YouTube ini nggak bisa dibuat panjang-panjang ya, nanti dibuat panjang-panjang juga Anda nggak paham. Tempat yang paling benar untuk Anda mendapatkan jawaban yang sangat valid adalah Anda datang langsung ke kantor Jabatan Imigresen Malaysia. Di setiap Jabatan Imigresen Malaysia itu ada sebuah counter pertanyaan. Anda bisa bertanya mengenai apa saja kepada petugas imigresen tersebut. Anda bisa datang setiap hari kerja, jamnya juga jam kerja ya. Jangan datang terlalu sore karena sudah tutup, dan jangan datang juga ketika jam istirahat karena mereka pun sedang rehat makan. Di counter pertanyaan itu Anda bisa bertanya apapun. Karena kita sadari bahwa informasi mengenai RTK ini berserakan ada di mana-mana, tapi membuat kita bingung sehingga mana nih informasi yang benar. Nah, jawaban yang paling tepat adalah Anda dapatkan langsung dari petugas imigresen. Jangan takut untuk datang ke sana karena kita datang untuk mencari informasi agar kita menjadi pekerja yang resmi di Malaysia ini. Oke, sekian mengenai video kali ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.